Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya. Dan minggu ini merupakan minggu yang terakhir di bulan November tahun 2020. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 29 November 2020, berjudul Membongkar Zona Nyaman. Mari kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan setiap hati kita, menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman, serta mempelajari kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar, biarlah firman-Mu itu Bapa akan Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk kami senantiasa berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Membongkar zona nyaman. Ini merupakan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Diberkatilah kiranya setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini Paulus mengingatkan kepada kita semuanya, kepada saudara dan kepada saya, bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus kita harus bertumbuh secara rohani, yaitu menjadi orang Kristen di mana cara berpikirnya tidak seperti kanak-kanak, dan bagaimana kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu, dan bagaimana kita harus meninggalkan cara berpikir seperti kanak-kanak, dan kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu untuk meninggalkan sifat seperti kanak-kanak, untuk meninggalkan cara berpikir seperti kanak-kanak, kita harus membongkar zona nyaman. Sebab cara berpikir kanak-kanak, kemudian sifat kanak-kanak itu adalah hubungannya dengan kenyamanan-kenyamanan, seperti maunya dilayani, maunya mendengarkan sesuatu yang enak-enak dan nyaman, kemudian maunya hanya menerima hak tetapi tidak mau memberikan hak, dan lain sebagainya. Sifat anak-anak itu maunya yang nyaman-nyaman, maunya yang enak-enak. Dan Rasul Paulus pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita supaya saya dan saudara itu menjadi dewasa. Menjadi dewasa di sini harus berpikir seperti orang dewasa, tidak seperti kanak-kanak, dan meninggalkan sifat kanak-kanak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus mau membongkar zona nyaman itu, untuk meninggalkan cara berpikir kanak-kanak, untuk meninggalkan sifat kanak-kanak. Kita harus membongkar zona nyaman yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan dalam hal ini.
Ilustrasinya demikian. Seekor induk Raja Wali, saudara, menetaskan anak-anaknya di sarang itu, berada di sarang di pohon yang sangat tinggi. Dan saat anak-anaknya ini sudah beranjak dewasa, dia tahu kapan harus melatih anak-anaknya menjadi raja wali yang dewasa dan dapat terbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh induk raja wali tersebut? Suatu hari induk raja wali ini secara tiba-tiba dia membongkar sarang tempat anak-anaknya saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah induk raja wali ini membongkar sarangnya, tentunya anak-anaknya ini berpikir, kenapa ini mamaku membongkar tempatku yang nyaman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga anak-anaknya ini tidak mempunyai tempat lagi untuk duduk, tidak lagi mempunyai tempat tinggal, tidak lagi mempunyai tempat untuk berbaring, sehingga anak-anak ini akan dengan mudah akan jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini bagaimana Raja Wali, induk Raja Wali ini ketika melihat bahwasanya anak-anaknya ini tidak memiliki tempat untuk tinggal, untuk duduk dan lain sebagainya, maka anak Raja Wali ini bingung. Akhirnya dia jatuh, saudara. Akhirnya dia jatuh. Tetapi saudara, saat anak Raja Wali ini jatuh, maka secepatnya si induk Raja Wali ini akan menyambar anaknya, kemudian membawanya kembali ke atas. Dan hal ini dilakukan berulang kali. Ketika anak ini jatuh, kemudian si induk Raja Wali ini menyambarnya dan meletaknya lagi ke atas, sampai akhirnya anak Raja Wali ini bisa terbang dan akhirnya menjadi dewasa, dan akhirnya tidak lagi induk Raja Wali ini memberikan makanan, tetapi si anak Raja Wali ini sudah bisa terbang dan akhirnya menjadi dewasa dan melihat bagaimana dunia yang saat itu saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga keinginan Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita. Dia akan membongkar, Tuhan Yesus akan membongkar setiap sarang orang-orang Kristen yang hidup di zona nyaman. Tuhan akan membongkar setiap zona nyaman yang ada pada kehidupan orang-orang Kristen, supaya ketika sarang itu dibongkar, maka orang-orang Kristen ini akan menjadi dewasa di dalam menghadapi hari-hari ke depan, di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan mau supaya kita membongkar sarang itu. Tuhan mau supaya kita membongkar sarang itu. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara sendiri yang membongkarnya, bukan Tuhan yang membongkarnya. Sebab kalau Tuhan yang membongkarnya, mungkin kita akan merasa sakit, saudara. Zona nyaman kalau Tuhan yang membongkarnya, kita akan merasa sakit. Oleh karena itu Tuhan hanya mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kitalah yang membongkarnya, kita sendiri yang membongkarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang menjadi sarang ataupun apa saja yang menjadi zona nyaman yang saat ini mungkin ada di dalam kehidupan saya dan saudara? Apa saja yang menjadi sarang saudara sehingga saudara saat ini menikmati kenyamanan, menikmati zona
nyaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saat ini akan saya paparkan. Ada beberapa hal zona nyaman. Mungkin saat ini saudara nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini saudara nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Di antaranya, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang berumah tangga, ataupun bagi siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara nyaman berselingkuh. Karena saat ini memang era, boleh dikatakan banyak orang yang berselingkuh. Mungkin zona nyaman saat ini yang sedang ada di dalam kehidupan saudara, saudara nyaman berzina, saudara nyaman korupsi. Kemudian saya akan lagi memaparkan, mungkin saat ini saudara merasa nyaman memiliki kedudukan, saudara nyaman memiliki jabatan, saudara nyaman memiliki pangkat, saudara saat ini nyaman sedang mengejar popularitas. Sehingga kenyamanan yang saat ini saudara alami membuat saudara tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga saudara tidak ada waktu lagi untuk berbakti kepada Tuhan. Sehingga saudara tidak ada waktu lagi untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Zona nyaman yang demikian saudara bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Kemudian mungkin saat ini yang menjadi zona nyaman saudara adalah hobi. Wah, setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Sehingga dengan hobi saudara merasa nyaman. Oh, hobiku saat ini memancing. Salah satu contoh saja yang sederhana. Sehingga ketika saudara nyaman dengan memancing, maka saudara akan disibukkan dengan hobi saudara. Sehingga saudara tidak ada lagi bersekutu dengan Tuhan, saudara tidak ada lagi waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan saudara tidak ada waktu lagi untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kemudian zona nyaman yang lain, mungkin saat ini saudara nyaman menggunakan waktu yang saat ini ada dengan sia-sia. Artinya waktu ini hanya terbuang dengan sia-sia, hanya untuk mengikuti apa yang saudara inginkan. Sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk berdoa, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk membaca firman Tuhan. Saudara, zona nyaman ini yang menggunakan waktu sia-sia ini sangat berbahaya, saudara. Kemudian zona nyaman berikutnya, mungkin saudara saat ini nyaman di mana sudah berbulan-bulan, mungkin sampai bertahun-tahun tidak pernah mengembalikan haknya Tuhan, tidak pernah mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saudara merasa nyaman karena dengan penghasilan yang saudara miliki, saudara nyaman sehingga berbulan-bulan sampai bertahun-tahun saudara tidak mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, seperti persembahan ataupun perpuluhan. Mungkin saudara nyaman, oh tidak apa-apa, merasa tidak apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, yang hubungannya dengan pandemi corona yang saat ini sedang berlangsung dan saat ini belum juga berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pandemi corona saat ini membuat saudara nyaman, sebab saudara tidak perlu lagi, tidak usah lagi datang ke gereja, tidak usah lagi melayani Tuhan, toh tinggal di rumah dengan nyaman, dengan tidur-tidur bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang sangat ironinya,
pandemi corona ini membuat orang-orang Kristen takut untuk datang beribadah ke gereja, tetapi tidak takut ataupun datang untuk mengikuti acara-acara yang ada di sekitar hidup saudara. Pandemi corona membuat orang Kristen takut untuk datang beribadah ke gereja dan lebih memilih untuk tinggal di rumah. Tapi anehnya, tapi ironinya, mereka tidak takut ke pasar. Ke gereja takut, ke pasar tidak takut. Kemudian tidak takut juga datang ke kenduri. Dan tidak takut juga datang ke tempat hiburan, ke tempat-tempat wisata. Tidak takut juga ketika datang reuni. Tidak takut kumpul dengan teman-teman. Tidak takut jalan-jalan ke mall. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam hal ini saudara, jangan gunakan kesempatan pandemi corona yang saat ini sedang berlangsung untuk menikmati zona nyaman. Allah mau supaya saudara membongkarnya sendiri. Kalau Allah yang membongkarnya, nanti saudara akan merasa sakit hati, merasa sakit saudara. Hati-hati saudara dengan zona nyaman pandemi corona saat ini berlangsung. Sebab apa? Sebab iblis sedang berusaha menjauhkan saudara dari kasih Allah. Kalau saudara sudah terlena dengan pandemi corona saat ini, hanya karena alasan takut, itu akan berdampak pada kerohanian saudara, sehingga saudara akan mati secara rohani. Saudara lebih suka tidur di rumah daripada saudara datang beribadah, daripada saudara datang untuk melayani Tuhan. Kita perlu hati-hati saudara di dalam saat-saat pandemi saat ini yang sedang mewabah di Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita membongkar zona nyaman, untuk keluar dari zona nyaman. Karena apa saudara? Ada maksud Tuhan di balik kita membongkar zona nyaman, yaitu supaya saya dan saudara menerima janji Tuhan. Ketika kita membongkar zona nyaman, maka saya dan saudara akan menerima janji Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, umur Abraham 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran. Dia meninggalkan tempat kediamannya, dia meninggalkan zona nyamannya. Sebab di Haran, di Mesopotamia itu Abraham menjadi orang kaya. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkannya, dan Tuhan menunjukkan tempat yang belum Abraham ketahui, Abraham langsung taat. Sebab Abraham akan menerima janji dari Tuhan. Janjinya adalah, kalau kita melihat di dalam ayat tersebut, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan memberkati Abraham serta membuat nama Abraham masyhur. Engkau akan menjadi berkat, Abraham akan menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Allah ingin kita meninggalkan, kita membongkar zona nyaman yang saat ini mungkin sedang
saya dan saudara nikmati. Sebab Allah akan memberikan janji kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah tersebut pasti janji yang luar biasa. Janji yang senantiasa akan memberkati dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, keturunannya akan menjadi berkat, menjadi bangsa yang besar, akan diberkati. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara, keturunan saya dan saudara akan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menikmati zona nyaman di masa-masa pandemi saat ini. Karena kita tahu banyak orang Kristen yang beralasan takut untuk bersekutu bersama-sama, takut beribadah bersama-sama. Tetapi ketika datang ke tempat-tempat hiburan, tempat wisata, datang takjiah, datang reuni, ke pasar dan lain sebagainya, tidak takut. Saudara akan tidak menikmati janji Tuhan jikalau saudara masih tetap tinggal di zona nyaman dan saudara tidak mau membongkar zona nyaman itu, saudara tidak akan menerima janji Tuhan. Saat ini saudara, Tuhan berjanji untuk membawa kita ke tempat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu langit baru dan bumi baru, supaya saudara akan meninggalkan zona nyaman. Sebab zona nyaman akan bisa digunakan oleh iblis untuk menggagalkan rencana keselamatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya, akan memberkati setiap orang yang mendengarkan dimanapun saudara berada. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu, di mana Allah mengendaki kami untuk menjadi umat-Mu yang dewasa. Dengan kedewasaan rohani kami akan meninggalkan sifat kanak-kanak kami. Kami akan meninggalkan cara berpikir kanak-kanak kami. Sehingga kami Tuhan mau senantiasa mengikuti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini Bapak kami merasa nyaman tinggal di zona nyaman, sehingga kami terlena, kami tertidur Tuhan. Dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami. Tuhan ingin supaya kami membongkar sendiri zona nyaman itu Bapak, untuk kami mengikuti panggilan-Mu, untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, bertumbuh bersama-sama dengan Engkau, menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Bapak akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.